Ini tentang hati dan darah Sumba. Cinta dan peduli Sumba tempatnya di sini. Keluarga korban Matawai berdarah minta pelaku minimal dihukum seumur hidup. Keluarga korban meninggal dunia dan korban luka dalam kasus Matawai berdarah di Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, meminta aparat penegak hukum menerapkan pasal pembunuhan berencana kepada para tersangka. Mereka menilai ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara belum memenuhi rasa keadilan. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers pada Rabu 24 Juni 2026 siang di kediaman Ketua RT 10 RW 004 Kelurahan Matawai, Kota Wengapu. Dalam kesempatan itu mereka mengapresiasi langkah cepat Polres Sumba Timur yang berhasil menangkap para tersangka dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun keluarga menyatakan keberatan terhadap pasal yang saat ini dikenakan kepada para tersangka. Juru bicara keluarga, Riki Kore, menilai terdapat unsur perencanaan dalam tindakan yang dilakukan pelaku. Riki Kore yang saat itu didampingi oleh Franky yang merupakan kakak dari almarhum Jerry dan juga didampingi oleh Loli yang merupakan sahabat dari Jerry yang merupakan korban meninggal dunia dalam peristiwa Matawai berdarah itu, berharap para pelaku dapat dijerat dengan pasal 459 KUHP baru tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya berupa pidana mati atau minimal penjara seumur hidup dan atau pidana penjara 20 tahun. Di Blok M itu pihak kepolisian dengan sigap mengambil langkah dan sudah menahan para pelaku. Kami apresiasi itu. Tapi yang perlu kami sampaikan juga bahwa ada kekecewaan dari keluarga terhadap hasil penyidikan dan penyelidikan pihak kepolisian yang mana diterapkan pasal 458 dan 466 KUHP terhadap pelaku. Bagi kami, pasal yang diterapkan itu sangat tidak adil dan melukai keadilan bagi keluarga. Kami berharap pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polres Sumba Timur harus lebih teliti, harus lebih cermat, harus lebih banyak mendalami apa yang terjadi. Dari kami tidak sedang mengintervensi pihak kepolisian, tidak sedang mengintervensi hukum. Tapi kami hanya mau dan kami berharap bahwa kasus ini pelaku diberi hukuman yang seberat-beratnya. Kalau kami berharap bahwa polisi tidak menerapkan pasal 458 dan 466, tetapi sesungguhnya menurut kami itu harus diterapkan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 459. Karena ada perbedaan pasal 458 dan 459 itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau pasal 458 itu bukan pembunuhan berencana, tetapi kalau pasal 459 itu pembunuhan berencana. Kenapa kami tetap pada pasal 459? Karena kami melihat pelaku melakukan tindakan pembunuhan, bahkan penganiayaan berat, itu ada unsurnya satu, niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Niatnya itu ada di mana? Bahwa niat itu tidak dia lakukan pembunuhan itu tidak secara spontan, tetapi ada jenjang waktu. Dia masih barang ambil di dalam kamar, keluar dan tebas. Bahkan tidak
tanya dengan korban atau apapun tentang kejadian itu, keluar langsung tebas. Terus yang membuktikan lagi bahwa dia punya niat membantai korban-korban lain itu sampai mengejar sampai di luar pagar kos, dan bukan tebas kepada dua korban ini, bukan tebas satu kali, tapi tebas pada ulang-ulang kali. Artinya sudah punya niat untuk menangkap nyawa. Kedua, ada jeda waktu. Ada jeda waktu kejadian pertama dengan pembunuhan. Itu jeda waktu sehingga timbulan niat. Niat itu tidak perlu dengan waktu lama untuk melakukan niat. Karena kita kan baru saja tidak di dalam undang-undang niat tidak perlu waktu lama. Tapi ketika ada jeda waktu itu adalah niat. Dan yang berikut, korban yang meninggal dunia dan salah satu korban yang dirawat di rumah sakit ini adalah orang yang punya niat baik meleraikan percekcokan antara kedua belah pihak, yaitu pemilik mangga dan yang saya mau katakan yang mencuri mangga. Ini meleraikan. Bahkan yang pembunuh itu tidak ada persoalan dengan korban. Korban pun tidak ada persoalan dengan pembunuh. Kok tiba-tiba bunuh? Ini yang menjadi kekecewaan kami dari keluarga besar Blok M, keluarga besar ketiga korban yang dipatah. Jadi kami berharap pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, sekali lagi mari kita lihat. Terus saya mau katakan, ketiga korban ini adalah kepala keluarga. Satu yang meninggal dunia meninggalkan anak dan istri, yang juga notabene tidak punya pekerjaan, sudah menjadi korban, meninggalkan anak-anak, istri yang sampai dengan saat ini anak dan istri masih trauma. Begitu juga dua korban yang luka berat adalah kepala keluarga pencari nafkah yang meninggalkan anak dan istri yang juga notabene tidak punya pekerjaan. Artinya kejadian ini bukan saja mengakibatkan tiga orang yang menjadi korban, tetapi tiga keluarga. Ada anak, ada istri. Dan trauma mereka ini saya yakin bahwa tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Dan itulah yang kami minta dengan hormat kepada pihak kepolisian agar kiranya lebih teliti, lebih cermati untuk mendalami kasus ini. Sekali lagi, keluarga berharap pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 459 itu disalahkan. Dan yang berikut, Adapun hingga kini proses penyidikan kasus mata wayai berdarah masih terus berlangsung di Polres Sumba Timur.